Halo teman-teman The Martians, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Nah, kita selalu berbicara tentang bisnis properti ya, dan berbicara tentang bisnis properti ya, itu merupakan bisnis yang prospeknya tidak habisnya. Karena bisnis ini berbicara tentang kebutuhan yang setiap orang pasti perlu. Termasuk yang ada di depan saya ini, yaitu bisnis rumah kos ya. Saat ini saya berada di depan Kos Abdi Susila Residence, salah satu rumah kos yang berada di lokasi strategis di Jakarta Barat. Bisnis kos itu sendiri sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan terus berjalan sampai sekarang, terus diminati begitu banyak orang, dan kedepannya makin terus dibutuhkan, terutama bagi kamu yang berada di kota-kota besar. Setuju ya? Karena setiap orang butuh bukan hanya tempat tinggal, tapi juga butuh bekerja, butuh berproduktivitas, dan lain sebagainya. Nah, berbicara bisnis kos itu sendiri, saya akan share pada kesempatan kali ini 5 hal tentang kelebihan dan kekurangan dari bisnis kos itu sendiri. Dan tentunya bagi kita yang ingin berbisnis kos, ada baiknya kita tahu juga tentang operasional bisnis kos itu sendiri, bagaimana cara mengoperasikan ya, supaya kita tidak salah langkah dan tentunya bisa cuan maksimal ya. Oleh karena itu jangan lupa like dan subscribe dulu channel saya, juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Nah, kita langsung mulai untuk bahas tentang bisnis kos ya, seperti tadi saya sudah sampaikan di awal. Nah, bisnis kos ini sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan yang akan saya sampaikan. Nah, kita mulai dulu dari kelebihannya ya. Nah, yang kelebihan yang pertama itu adalah pendapatan yang stabil ya, karena kita tahu bahwa bisnis kos ini memiliki demand permintaan market yang besar. Jadi seperti ini simpelnya, kalau kita bangun rumah kos dalam jumlah banyak pun ya, katakanlah 50 atau 100 ya, itu masih akan bisa dipenuhi karena kita tahu usia produktif ya, terutama buat masyarakat yang tinggal di kota besar seperti di Jakarta, Surabaya dan lainnya, itu jumlahnya sangat banyak dan mereka semua sangat butuh rumah kos karena bukan hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai tempat untuk bisa produktif yang mendapat pekerjaan yang lebih dengan bayaran lebih tinggi dan lain sebagainya ya. Selain itu juga masih ada mahasiswa dan pekerja kreatif ya, atau content creator dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu kelebihannya adalah resikonya yang kecil, relatif kecil ya, karena berkaitan dengan ya permintaan yang besar itu ya, berarti omset kestabilan itu akan terus bisa dijalankan. Bahkan ketika masa pandemi pun di tahun 2020-2021, okupansi rumah kos yang terutama di lokasi-lokasi yang ada di kota-kota besar itu relatif masih bisa mencapai 50-60%. Luar biasa ya, ketika begitu banyak bisnis tiarap mendekati nol ya, kita bisa katakan seperti itu ya, bisnis kos masih bisa terus menghasilkan ya. Jadi kita bisa lihat ya bahwa selain peluang yang besar, resikonya juga lebih kecil ya. Tentunya bisnis ini juga kelebihan lain adalah ya sustain, yaitu bisa berlangsung terus-menerus bahkan lintas generasi ya, karena ya seterusnya sampai ke depannya masyarakat tentu ya, penduduk masih butuh tempat tinggal ya. Ini merupakan alasan-alasan mendasar ya kenapa bisnis kos itu menjadi favorit ya. Ya tentu saja masih banyak kelebihan-kelebihan lain ya, tetapi sebelum itu ya saya juga mau sampaikan nih beberapa kekurangannya ya. Salah satu kekurangan yang mendasar itu adalah ya tentu saja tentang operasional ya, tentang operasional ataupun juga pengaturan untuk keseharian bisnis kos. Memang operasional untuk bisnis kos sebetulnya itu doable ya, artinya bisa dijalankan. Nah, tapi kebanyakan bagi para pemilik kos ya, ini adalah seorang pebisnis juga ya, atau juga seorang pekerja dengan ya prioritas yang punya prioritas lebih besar dalam pekerjaan utamanya, sehingga seringkali bisnis kos ini jadi tidak jalan sesuai harapan ya. Ini yang menyebabkan ya
setelah berjalan waktu, ya bisnis cost-nya itu harus ya kita bisa proyeksikan terus meningkat. Ya sebaliknya malah cenderung flat atau malah menurun karena peminat yang berkurang atau lain sebagainya. Ya ini semua merupakan hal yang seperti saya sampaikan tadi sebetulnya bisa dijalankan, tetapi ya ini tidak cukup mendapatkan atensi ya dari para pemilik ataupun juga para manajemen. Ya setidaknya kita harus tahu juga nantinya apa sih yang harus dipersiapkan dalam memanajemen sebuah rumah kos. Ya selain itu juga ada resiko-resiko lain ya, seperti ya tentu saja dalam masalah properti ya kita harus pastikan sejak awal ya bahwa properti ini aman, tidak bermasalah. Dan kemudian juga ketika membangun rumah kos itu juga kita harus pastikan bahwa seluruh perizinan maupun legalitasnya itu aman, tidak ada masalah. Nah ini hal-hal seperti ini yang biasanya suka luput terutama pada bagian perizinan yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, kedepannya bisnis cost ini lebih baik kita jalankan secara transparan ya, supaya bisnisnya itu terus sustain, yang memberikan passive income tiada henti. Jadi untuk mendapatkan semua hal tersebut, baik kita bisa mendapat kelebihannya maupun mengatasi kekurangan dari bisnis cost, ya kita harus menyiapkan satu manajemen yang sangat profesional yang sudah terbukti dan teruji bisa menjalankan bisnis rumah kos. Ya pada kesempatan kali ini saya perkenalkan kepada kamu yaitu adalah Abdi Home, ya manajemen rumah kos yang sudah berpengalaman sejak tahun 2018. Nah, apa sih yang menjadi kelebihan dari Abdi Home? Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Nah, di sini saya akan spill apa saja sih yang menjadi kelebihan Abdi Home dan apa kunci suksesnya Abdi Home dalam memanage rumah kos. Nah, kita masuk yang pertama yaitu adalah kecepatan. Nah, kecepatan apa nih? Ya, tentu aja kecepatan untuk menangani komplain, masalah atau apapun ya yang terjadi dari rumah kos, dan tentunya yang terutama melibatkan penghuninya. Ya, misalnya penghuni mengalami masalah, misalnya airnya tidak keluar atau airnya bocor atau dan lain sebagainya ya. Terus kemudian misalnya water heater airnya nggak dingin, terus kemudian juga banyak ya misalnya lampu nggak nyala lagi, ya tentu masih banyak puluhan ratusan lagi masalah yang mungkin terjadi di rumah kos atau properti yang kita miliki. Nah tapi tentu saja kuncinya sebenarnya cuma satu, kecepatan. Yang penting ya semua itu bisa terselesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam ya. Jadi semua itu ya itu harus segera diberesin sehingga ya mereka bisa tetap tinggal dengan nyaman dan aman ya, tentunya jadi ngerasa betah, dan tentu saja di situ kita bisa dan wajar mengharapkan ya penghasilan terus mengalir dengan lancar. Nah, kita masuk ke poin yang kedua berhubungan dengan kecepatan juga, yaitu soal internet. Ya, kita semua tahu ya bahwa internet ini juga kebutuhan utama. Tadi kalau saya udah bilang kebutuhan utama kita tempat tinggal, ya internet juga kebutuhan utama. Ya, tapi tidak melulu kita harus sediakan provider internet yang paling cepat. Ya, tetapi kita juga siapkan berbagai macam strategi ya, termasuk mitigasi atau antisipasi ya kalau misalnya internet itu bermasalah. Seperti misalnya ya kita memang langganan dari beberapa provider, tapi selain itu juga yang paling penting kita bisa membagi ya, menjaga setiap kamar itu tetap mendapatkan akses internet yang sama rata ya. Jadi mereka walaupun ya salah satu pengguna internet itu begitu menggunakan internet yang sangat banyak, tetapi itu tidak mengganggu akses internet dari penghuni yang lainnya, sehingga kita bisa menghindari ya ada penghuni yang komplain marah karena ya
tidak bisa mengakses internet sama sekali ya, karena saling rebut-rebutan akses internet itu tersebut ya. Jadi ini yang sangat penting, dan ini kita jaga supaya semua penghuninya bisa happy. Nah, kita masuk lagi ke poin yang ketiga, yaitu berkaitan juga dengan manajemen operasional dan tata tertib ya. Nah, bicara tata tertib ini yang memang harus kita persiapkan sejak awal, tentang aturan main ya, apa saja yang harus dipatuhi selama penghuni tinggal di dalam rumah kos, karena ya mereka tidak tinggal sendirian tetapi tinggal bersama-sama, sehingga tentu ada ya dari kita ya sebagai operator, kita harus persiapkan juga nih sejak awal ya peraturan yang sangat tegas ya, tentunya yang harus dipatuhi 100% oleh penghuni. Tapi selain itu juga kita juga harus melakukan maintain operasional yang sangat terjadwal dengan rapi ya. Misalnya seperti apa? Seperti penjadwalan AC ya, servis AC, dan kemudian juga servis maintenance bangunan ya. Kita tahu ya, namanya bangunan ini ya kita pakai bersama, dan itu juga pasti akan mengalami penyusutan atau penurunan fungsi ya. Misalnya tembok yang mulai kusam ya, kemudian plafon yang harus di maintain lagi ya, entah itu anti bocor ya dan lain sebagainya ya. Terus termasuk juga ya AC yang harus kita maintain setiap 3 bulan ya, kita harus cuci ya. Jangan cuma asal dipakai ya tanpa ada maintenance yang terjadwal, tersusun dengan rapi ya. Itu semua akan menyebabkan masalah yang jauh lebih besar di kemudian hari. Nah, inilah yang sering para pemilik kos lupakan. Mereka sibuk untuk menyewakan tapi tidak ingat untuk maintain dari aset rumah kosnya itu sendiri. Ya, kita masuk ke keunggulan yang keempat, yaitu kita bicara tentang keamanan. Ya, keamanan ini merupakan aspek yang penting juga dalam setiap rumah kos ya, karena ini juga berkaitan dengan kenyamanan dari penghuni itu sendiri. Ya, di Abdihome kita sudah memiliki standar bahwa semua ya setiap penghuni memiliki akses yang hanya bisa dimiliki sendiri, yang tidak bisa dimiliki orang lain ya, penghuni lain termasuk juga ya. Selain itu juga yang paling penting adalah kita selalu memantau setiap sudut dari rumah kos ini melalui CCTV 24 jam ya, sehingga ini menghindari atau memberikan kesempatan celah bagi orang-orang yang mempunyai maksud tidak baik ya untuk berbuat sesuatu, sehingga kita bisa maintain ya, kita bisa menjaga rumah kos ini tetap terjaga ya, tetap aman, tetap nyaman ya, seperti itu. Dan yang poin terakhir adalah kita juga memberikan fasilitas penunjang atau fasilitas tambahan. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam rumah kos penghuni ini biasanya sangat sibuk dan biasanya tidak punya waktu untuk melakukan cuci baju sendiri. Ya, oleh karena itu dalam hal ini Abdihome sudah bekerja sama dengan rekanan ya, laundry ya. Biasanya mereka sudah mempersiapkan ya semua hal tentang mulai dari apa saja yang harus dipersiapkan oleh penghuni untuk bisa mendapatkan bajunya bisa tercuci dengan baik gitu dan bersih tentunya ya, sehingga keseluruhan ini semualah yang membuat penghuni-penghuni dari rumah kos di Abdihome itu merasa sangat nyaman ya. Nah, kita sudah bicara panjang lebar ya, mungkin kita udah kelamaan di kamar ya, kita bisa pindah ke lain tempat ya. Ya, di sini saya sampaikan, jadi pada kesimpulannya untuk bisa mengoperasikan sebuah rumah kos menjadi berjalan dengan stabil dan terus-menerus ya, sustain seperti itu ya. Abdihome memiliki standar operasional yang membuat para pemilik kos bisa mendapatkan propertinya bekerja secara otomatis. Nah, mulai dari marketing secara online dan offline, layanan ke pelanggan, standarisasi, laporan performa bulanan, serta laporan keuangan setiap bulannya, itu akan
akan terus diberikan Abdi Home secara terus-menerus kepada para pemilik kos, sehingga mereka semua bisa mendapatkan bahwa propertinya ini menjadi mesin uang bagi mereka. Nah, bagi kamu yang memang serius pengen bisnis kos atau ingin mengetahui lebih dalam tentang bisnis kos, kamu bisa traktir kopi saya, ya kita bisa bicara lebih detail, ya nanti kalian bisa klik link di bawah ini. Ya, sekian sharing saya pada video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.